Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Seha SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menerapkan nilai, norma, dan etika akademik. Mampu merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi tugas-tugas di dalam batasan-batasan yang telah diberikan. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim yang multidisiplin dan multikultural. Mampu memahami kebutuhan akan belajar sepanjang hayat terhadap ilmu-ilmu multidisiplin, termasuk akses mampu memahami kebutuhan akan belajar sepanjang hayat terhadap ilmu-ilmu multidisiplin, termasuk akses menuju pengetahuan yang relevan terhadap masalah-masalah kontemporer. Bahan kajian materi yaitu pustaka KUHP tahun 1915, KUHAP tahun 1981, KUHP nomor 1 tahun 2023. Mata kuliah syarat yaitu sub CPMK sebagai kemampuan akhir yang diharapkan. Minggu ke-1 dan ke-2. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui pengertian perbandingan hukum pidana dan klasifikasi perbandingan hukum pidana, kriteria dan bentuk, yaitu memberi pemahaman dan diskusi. Tatap muka 5 kali, materi pembelajaran pendahuluan, bobot nilai 10%. Minggu ke-3 dan ke-4, yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui pengertian perbandingan hukum dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Inggris. Memberi pemahaman serta diskusi pengertian dan perbandingan hukum Islam dan juga pengertian perbandingan hukum Inggris. Bobot nilai 15%. Minggu ke-5, yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengerti perbandingan asas strict liability hukum pidana Indonesia dengan memberi pemahaman dan diskusi. Asas strict liability dengan bobot nilai 10%. Minggu ke-6, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui perbedaan sistem peradilan pidana Inggris dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memberikan pemahaman serta diskusi sistem peradilan Indonesia dan Inggris, konsep dasar hukum pidana, unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana. Bobot nilai 10%. Minggu ke-7, diharapkan setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana bagi negara penganut sistem common law dengan memberikan pemahaman sekaligus diskusi alasan-alasan pengurangan atau penghapusan tindak pidana ekonomi dengan bobot nilai 10%. Minggu ke-8, yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Minggu ke-9 dan ke-10, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di beberapa negara dengan memberi pemahaman serta diskusi, yaitu tujuan pemidanaan di berbagai negara dengan bobot 10%. Minggu ke-11 dan ke-12, yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mempelajari dan mengetahui perbandingan KUHP Indonesia dan Belanda. Ini juga mengharapkan mahasiswa bisa membuat perbandingan hukum antara beberapa negara. Minggu selanjutnya yaitu minggu ke-13 dan 14,
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui perbandingan kekerasan dalam rumah tangga di negara Turki, Yordania, Sudan, Malaysia, dan Indonesia, yaitu dengan memberi pemahaman dan diskusi, memperbandingkan peraturan KDRT dalam setiap negara dengan bobot nilai 10%. Minggu ke-15 yaitu perbandingan kasus nusyus dalam keluarga Islam di negara-negara Muslim, yaitu dengan memberi pemahaman sekaligus diskusi dengan mahasiswa. Dalam hal ini membandingkan kasus nusyus di negara Muslim dengan bobot nilai 10%. Minggu ke-16 yaitu evaluasi akhir semester, melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Dalam proses penilaian terhadap mahasiswa itu ada bobotnya masing-masing, yaitu berdasarkan kehadiran, tugas, UTS, dan ujian akhir semester. Dalam 4 komponen ini memberikan masukan nilai-nilai terhadap mahasiswa sekaligus bisa mengevaluasi apakah mahasiswa itu seperti apa yang diharapkan. Bisa dalam arti dia bisa memahami, mengetahui, serta melaksanakan, dan bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Untuk itu, di sini mahasiswa juga bukan berarti tidak bisa mempelajari dengan baik, juga harus dituntun oleh dosen pengampu agar mahasiswa tersebut bisa melakukan suatu diskusi atau kasus-kasus dari berbagai negara. Misalnya kasus tindak pidana di negara Inggris dengan negara Indonesia. Apakah peraturan tersebut sama? Tentu ada perbedaan dan ada yang persamaannya. Misalnya kita lihat ada beberapa kasus dari negara-negara lain yang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri bisa ditarik di Indonesia. Hal ini adalah bagaimana kita nanti dalam praktek bisa membedah kasus-kasus sehingga mahasiswa dapat memahami, sehingga mahasiswa tidak hanya bisa belajar secara teori, tapi dalam prakteknya mahasiswa bisa mengetahui dari mana dasar hukumnya, sehingga dengan demikian hal ini bisa tercapai evaluasi capaian belajar mahasiswa. Diharapkan dosen pengampu tersebut juga bisa menilai, mengantarkan mahasiswa untuk bisa lulus dengan capaian pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya akan melanjutkan kuliah minggu lalu. Untuk itu, sebelum kita mulai kuliah kita, agar kita mendapatkan pemahaman lebih mudah, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya minggu lalu, perbandingan KUHP antara negara Indonesia dengan negara-negara di luar sana, yaitu negara Belanda, Norwegia, Inggris, Latvia, Armenia, dan seterusnya. Bahwa apa yang ada di Indonesia KUHP-nya dengan juga KUHP kita yang baru, yang belum berlaku dan akan berlaku pada Januari 2026. Yaitu mengenai berbagai hal. KUHP Indonesia menganut asas legalitas. KUHP Belanda juga menganut asas legalitas. Begitu pula dengan KUHP Norwegia juga menganut asas legalitas. Perlu saya jelaskan apa yang ada di pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia itu adalah asas legalitas yang setiap orang tidak dapat dipidana kecuali ketika dia melakukan perbuatan tersebut melanggar aturan atau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Lalu bagaimana dengan asas legalitas di Belanda? Undang-undang menuntut semua perbuatan pidana karena alasan-alasan opportunity.
bahwa untuk menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban untuk menuntut semua semua perbuatan pidana. Lalu bagaimana di Norwegia? Juga sama ya. Asas legalitas atau legality principle ini diatur di dalam pasal 3 ya. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah pada saat di hukuman, jenis-jenis hukuman. Dalam KUHP kita masih menganut hukuman mati. Sedangkan di Belanda maupun Norwegia sudah tidak ada hukuman mati lagi. Ya, di KUHP-nya sudah dihapuskan hukuman mati tersebut. Kita bisa lihat jenis-jenis hukuman di dalam KUHP kita yang diatur di pasal 10. Hukuman pokoknya adalah hukuman hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Lalu ada hukuman tambahan ya. Hukum tambahannya itu pencabutan beberapa hak tentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim ya. Kenapa demikian? Setelah dia dihukum biasanya pada kasus-kasus politik atau kasus-kasus korupsi. Kenapa demikian? Karena dalam kasus korupsi bisa saja ya ada barang-barang yang dia miliki berasal dari tindak pidana. Sehingga apa yang diputuskan oleh hakim nanti ada hukuman tambahan. Kenapa? Barang-barang tersebut dirampas oleh negara dan dikembalikan kepada negara. Karena barang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ya. Atau apalagi pencucian uang ya, misalnya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diberikan barang untuk menghilangkan jejak atau untuk menyamarkan ya. Di dalam undang-undang tindak pidana pemberantasan pencucian uang itu ada diatur ya bahwa itu untuk menyamarkan dia beli properti. Misalnya uang itu disalurkan ke Fitra, ke Aris, itu bisa-bisa saja dari pelaku tindak pidana. Ya, nanti kena ada apabila kalian aktif maka kena pasal pencucian aktif. Ya, kalau tidak pasif gitu. Berarti tidak digunakan uang itu, tidak diapa-apakan gitu kan. Nah, lalu kalau di Belanda ya, sanksi yang dapat diterapkan oleh hakim yaitu pidana pokok, penjara, kurungan, dan denda. Pidana matinya sudah tidak ada. Ya. Lalu pidana tindakannya yaitu penempatan di rumah sakit jiwa, penyitaan keuntungan hasil kejahatan, perampasan barang-barang yang digunakan kejahatan, kompensasi untuk kerusakan-kerusakan. Nah, di Belanda ini kenapa penjaranya kosong? Ada yang tahu? Hal ini dikarenakan di sana punya sanksi yang berat. Sanksi yang berat seperti saudara sudah lihat di sana ada penyitaan keuntungan hasil kejahatan. Ketika seseorang dia melakukan tindak pidana korupsi, kapan? Misalnya 2015 dia melakukan tindak pidana korupsi. Ya, 2015. Nilai korupsinya adalah misalnya dia 20 miliar. 20 miliar pada waktu itu dia belikan apa? Oh, dia belikan tanah di daerah mana? Berapa hektar? Lalu dia belikan apa? Oh, dia buka usaha. Misalnya dia buka usaha sewa mobil, ya. Seperti itu. Nah, hasil usaha ini keuntungannya semua dirampas dan diambil. Keuntungannya bukan modal dia buat usaha, keuntungannya itu diambil. Lalu tanahnya itu diambil. Kalau dia beli 2015, kira-kira kalau 2024 dia ketangkap dan itu diambil, harga tanah sudah berubah nggak? Sudah berubah. Jadi tidak bisa lagi dikatakan dikembalikan sebagaimana uangnya dikorupsi. Ya, jadi tidak, keuntungan dari itu diambil untuk negara. Kalau di kita undang-undang korupsinya pasal 16 ayat 10B mengatakan bahwa nilai yang dikorupsi pada waktu itu. Jadi pada saat dia korupsi misalnya 15 miliar, ya 15 miliar harus dikembalikan kerugian keuangan negara. Tapi kalau di Belanda tidak, ada ketentuan, keuntungan yang diperoleh. Dia beli tanah, lalu sekarang hasilnya berbeda, tetap diambil keuntungan itu. Sehingga orang tidak ada mau masuk penjara. Dia korupsi ngapain? Hasil korupsinya keuntungannya diambil, ya kan? Nggak ada gunanya buat dia.
Kemudian ada sanksi sosial. Dia bisa menyapu jalanan. Kira-kira orang kalau jadi pengusaha, direktur atau pejabat semuanya jalanan enak nggak sih? Pasti kan nggak sesuai gitu ya. Nah itu di Belanda makanya penjaranya kosong. Apakah hanya korupsi saja? Tidak. Setiap orang melakukan penipuan, penggelapan terhadap seseorang, maka keuntungan-keuntungannya dikembalikan kepada orang yang ditipu dan digelapkan uangnya tersebut. Jadi nggak berarti karena itu hasilnya korupsi saja. Kalau korupsi sudah pasti kembali ke negara. Tapi kalau dia dalam kejahatan yang umum, maka kembalikan kepada orang yang dirugikan, gitu. Ya, jadi orang di sana nggak mau. Jadi orang yang biasa nipu, biasa gelapkan uang orang, dia tidak mau lagi. Karena apa? Karena percuma. Hasil keuntungannya akan diambil, dikembalikan kepada orang tersebut, gitu. Ya, jadi penjara kosong di Belanda. Kalau di Indonesia penjaranya apa nih? Ya. Lalu kita bisa lihat juga perbedaan-perbedaan dengan di Singapura. Di Singapura, saudara-saudara bisa lihat ada kasus menteri apa yang baru-baru ini, pariwisata apa menteri apa. Nah, dia dituduh melakukan tindak pidana korupsi, juga melakukan tindak pidana korupsi. Di sana itu dia bisa memberikan uang jaminan, ya, sehingga dia tidak dilakukan penahanan. Lagi-lagi kita bilang kita ada perbedaan antara KUHP. Juga undang-undang korupsi kita juga ada perbedaan. Ya. Undang-undang korupsi kita dengan negara Singapura maupun dengan Malaysia maupun dengan Inggris berbeda. Karena apa? Di Indonesia undang-undang korupsi kita itu di pasal hanya pada, kalau di negara lain suap. Kalau di kita tidak. Ada apa? Penyalahgunaan. Ya. Lalu apa lagi? Gratifikasi, suap. Ya kan? Markup. Itu merupakan tindak pidana korupsi. Tapi kalau mereka suap, sesuai dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh PBB bahwa korupsi itu suap, itu hanya suap. Semuanya suap di negara-negara Inggris, Malaysia, Singapura, ya. Kebetulan saya juga melakukan perbandingan tersebut dalam disertasi saya yang mengatakan bahwa undang-undang korupsi di Indonesia lebih lengkap. Kenapa saya katakan lebih lengkap? Maka tidak ada diatur kemana. Ya kan? Di kita diatur. Jadi kalau orang melakukan markup terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama di pengadaan barang dan jasa, maka dia bisa kena tindak pidana korupsi. Kita lebih lengkap justru gitu. Ya, kalau saya ya terus terang saja, memang lebih lengkap Indonesia. Hanya di kita diperlukan apa? Peran aktif, ya, supaya untuk menentukan ini korupsi atau tidak. Ya, jangan juga nanti orang masuk PNS nggak mau dia jadi PPK. Karena apa? Dikit korupsi kan gitu. Tapi kalau dia memang korupsi, ya wajar dia dihukum dan ditindak sesuai dengan undang-undang. Ya. Nah, kembali kepada KUHP kita. Nah, di KUHP Belanda tadi kan sudah ada tuh masalah tindakan. Yang pertama pidana pokok, yang kedua tindakan penempatan di rumah sakit jiwa. Kita ada tindak pidana yang diatur, ada penghapusan tindak pidana yaitu di pasal 44. Ya, ketika orang gila melakukan satu tindak pidana, bisa dihukum nggak? Tidak. Tapi yang ada ditempatkan di rumah sakit jiwa karena dia tidak waras, ya kan? Nggak mungkin dihukum orang tidak waras. Nah, itu namanya penghapusan pidana. Ya, di Belanda itu ada. Jadi ketika orang itu, maka ada penempatannya masuk rumah sakit jiwa. Lalu menurut KUHP Norwegia, pidana penjara, pidana jailing itu sama juga, pidana denda, ya. Hak untuk menduduki jabatan publik, ya. Dalam keadaan tertentu hak-hak seseorang dapat dihapuskan. Ketika dia melakukan tindak pidana yang seperti apa akan dihapuskan? Ya, di situ dikatakan di dalam pasal 29. Hak-hak untuk menduduki jabatan tertentu nggak bisa dia. Hak untuk memegang jabatan atau ikut dalam pekerjaan tertentu, ya. Makanya tapi di dalam KUHP Norwegia juga tidak ada hukuman lagi, sudah dihapus. Saudara bisa lihat di situ nggak ada lagi, ya.
dari jenis-jenis hukuman dalam KUHP kita, pasal 10 dengan KUHP Belanda, KUHP Norwegia, semuanya ada perbedaan. Ya. Kita masih yang belum adalah hukuman mati yang masih tetap ada. Lalu di KUHP kita nomor 1 tahun 2023 itu dikatakan bahwa dinilai dulu selama 10 tahun. Ketika si terpidana berkelakuan baik, ya, akan bisa nanti dia berubah, nggak lagi hukuman mati. Bisa aja jadi seumur hidup. Ya, itu harus dapat dulu keterangan dari kalapasnya. Kita lihat nanti, ya. Baik, selanjutnya kita melihat adanya di Belanda itu sanksi alternatif. Ini ketika kasus pada anak, ya, jenis pada anak. Kalau kita lihat di sini ada tindakan tapi merupakan sanksi, ya, yaitu sanksi ini kita lihat walking project. Jadi pelaku anak dibawa untuk mengerti bahwa ia harus mengganti kerugian. Ketika anak melakukan satu pengerusakan, maka dia diajarkan untuk mengganti kerugian. Begitu juga dengan learning project. Maksud dari learning project adalah meliputi cara berpikir, bertindak, ya, dan berperasaan yang secara langsung menunjukkan taat pada aturan hukum. Ini yang ada di Belanda. Kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak yang di kita, itu ada batasannya. Ada anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi, ya. Anak itu berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Ya, ketika dia sebagai pelaku, anak apakah harus di dalam hukum penjara? Belum tentu. Kita lihat, makanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di kita itu ada namanya diversi. Ya, diversi ini dimaksudkan adalah untuk adanya mediasi. Ya, mediasi itu antara keluarga pelaku, si pelaku, dan keluarga korban dan korban. Dimaksudkan ini ada pada semua tingkatan, dari mulai penyidikan sampai penuntutan dan sampai sidang di pengadilan. Jadi diversi ini tetap harus dilakukan, ya. Kalau KUHP kita yang baru ini juga menganut apa? Restoratif justice, ya. Jadi bisa dikasih kesempatan untuk melakukan. Nah, kita harapkan nanti yang berlaku itu KUHP itu bisa disosialisasikan dari sekarang bagaimana ketentuannya dan bagaimana seharusnya. Dan kita sebagai mahasiswa bisa mensosialisasikan dari sejak dini sebelum undang-undang itu diberlakukan agar masyarakat mengetahui, ya, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu, ya. Begitu juga nanti di dalam ketentuan KUHP yang baru kita bisa lihat apa yang nanti sudah diatur oleh Undang-Undang ITE, ya. Kita bisa lihat tuh di sana. Lalu kita lihat kalau KUHP Norwegia, ya, menyebutkan adanya pidana pelengkap, ya, yaitu pelengkap dapat dikombinasikan dengan pidana-pidana yang tersebut dalam pasal 15 KUHP Norwegia. Di sini kita bisa lihat, ya, bahwa perbedaan KUHP kita, KUHP Belanda, dan KUHP Norwegia. Nah, bagaimana dengan KUHP Inggris itu? Ya, itu juga sama. KUHP Inggris itu tidak ada asas legalitas. Secara nyata tidak disebutkan. Tapi pada prakteknya, setiap putusan-putusan dalam peradilannya selalu mengacu pada jurisprudens dari putusan yang sudah diputus sebelumnya. Berbeda dengan kita, tidak selalu pada jurisprudens. Karena kita punya undang-undang pokok-pokok kehakiman, ya. Kita punya undang-undang yang mengatur hakim bisa menemukan hukum, ya. Oh, nggak ada undang-undangnya nih dalam kasus ini, jadi hakim nggak bisa mengatakan itu. Jadi hakim harus bisa menemukan hukum, ya. Nanti kita lihat di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ya. Di sana akan diberikan bahwa batasan-batasan
hakim nggak bisa dengan perkara yang diajukan dia katakan bahwa ini nggak ada hukumnya, ini nggak ada aturannya, nggak bisa. Ya, karena hakim harus menemukan hukum. Begitu juga pada kasus-kasus terorisme. Pada waktu kasus terorisme di Bali, apakah sudah ada undang-undang terorisme? Belum ada. Tapi diputusnya pakai apa? Undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2002. Ya. Jadi itu bukan berarti asas legalitas itu langsung diberlakukan. Itu ada eksepsinya dari pengacaranya terorisme, bahwa ini belum ada undang-undangnya, nggak bisa berlaku surut. Tapi dalam keadaan tertentu ada beberapa ahli mengatakan bahwa ini tindak pidana yang luar biasa. Tapi pada saat itu setahu saya juga menggunakan undang-undang darurat. Ya, kita melihat pada contoh-contoh kasus. Ya, ada beberapa perbandingan dalam hukum pidana kita maupun di luar negeri. Misalnya contoh kasus ada orang Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri. Di KUHP kita diatur nggak? Diatur bahwa pemerintah Indonesia bisa minta kepada negara tersebut agar warga negaranya bisa disidangkan di Indonesia. Contoh adanya TKW yang melakukan pembunuhan majikan di Singapura, ya TKW ya, TKI Indonesia itu. Lalu dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, maka dia dicari oleh pemerintah Singapura, menghubungi pemerintah Indonesia, lalu apa? Dicari. Ternyata dia dari Jambi ke Batam, akhirnya dia ditangkap pula di Jambi. Dia melarikan diri. Terus pemerintah Indonesia tidak disidangkan, tapi pemerintah Singapura menyetujui, maka bisa disidangkan di Indonesia. Tapi bagaimana ketika negara tersebut tidak menyetujuinya? Tidak bisa. Contoh kasus Reinhard Sinaga, tidak bisa disidangkan di Indonesia karena pemerintah Inggris tidak menyetujui. Ya, jadi kalau kita lihat di sana tergantung pemerintah yang bersangkutan. Tadi saya sudah menjelaskan ya perbedaan KUHP Indonesia, KUHP Belanda dan KUHP Norwegia. Perbedaannya apa? Di sini sama-sama menganut asas legalitas. Ya, kalau di Indonesia pasal 1 ayat 1 KUHP menganut asas legalitas. Begitu juga KUHP Belanda yang diikuti dengan oportunitas, artinya tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk ya menuntut semua perkara pidana. Ya, tidak ada perbuatan pidana, tidak harus semuanya merupakan suatu perbuatan pidana. Begitu juga dalam KUHP Norwegia, yaitu mengenai asas legalitas, yaitu sudah ada di dalam KUHP Norwegia. Apa yang sudah saya sampaikan, ketika saudara-saudara dia belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Octavianus Saparsolo. Nah, tadi dijelaskan mengenai asas legalitas ya Bu. Ya. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah asas legalitas yang ada di Indonesia juga ada di dalam KUHP dan juga ada di dalam KUHP di Inggris? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. KUHP Inggris tidak menganut asas legalitas secara murni. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak dicantumkan mengenai asas legalitas. Tapi kalau kita lihat dari keseharian putusan dari hakim-hakim itu mengacu pada jurispruden, ya. Kalau demikian berarti apa? Itu juga asas legalitas karena menganut pada jurispruden yang sudah diputus. Ketika ada satu persoalan yang sama, maka yang diacu adalah jurispruden, seperti itu. Tapi kalau asas legalitas seperti di Indonesia yang dicantumkan dalam KUHP-nya tidak ada. Gitu. Ya, sudah mengerti? Baik Bu, terima kasih, sangat membantu. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Barangkali Lilis mau bertanya. Cukup, nggak ada yang bertanya. Baik, kalau tidak yang bertanya, kita akhiri kuliah kita siang ini dan kita akan sambung minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.